Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimahullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah setelah selesai bulan Ramadan. Kita bisa kembali bersama-sama berkumpul di sini untuk mengkaji masalah-masalah fikih kontemporer. Jadi rahimahullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengenai satu hadis dari yang diriwayatkan oleh Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala istamala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-asdi yuqalu lahu ibnu Lutbiyyah ala sadaqah. Dari Abi Humaid As-Sa'idi bahwasanya dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat dari Bani Asdi yang namanya Ibnu Lutbiyyah untuk mengambil pajak, untuk mengambil zakat, alas sedekah, untuk mengambil sedekah atau zakat. Falamma qadima, ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Dia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bagian untukmu, wahai Nabi Muhammad SAW, maksudnya untuk kaum muslimin. Wa hadza uhdiya ilayya, sedangkan yang ini adalah untuk saya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hala jalasa fi baiti abihi wa ummi. Kalau seandainya dia dapat hadiah, coba dia duduk di rumah bapak dan ibunya. Fayandur yuhdalahu amla, kemudian dia menunggu dia akan dapat hadiah atau tidak. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwa saya ada di tangannya, la ya'khud ahadun minhu syai'an, janganlah seseorang mengambil darinya sesuatu, illa ja'a bihi yaumal qiyamah, kecuali pada hari kiamat dia akan membawanya, baik berupa unta yang ada suaranya, baik berupa sapi yang ada suaranya, baik berupa kambing yang ada suaranya. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan ketiaknya, dan beliau mengatakan, Allahumma hal balagtu, Allahumma hal balagtu taratan, ya Allah saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan ini, ya Allah saksikanlah aku telah menyampaikan ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimahullah, hadis ini berkenaan dengan pegawai yang diangkat oleh pemerintah, kemudian dia mendapatkan hadiah dari orang lain, yaitu hadis pengangkatan Ibnu Lutbiyyah untuk mengambil zakat atau mengambil sedekah. Ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW, kemudian terjadi pada zaman sekarang.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang diangkat secara resmi oleh pemerintah, di sini ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dapat gaji, dia diangkat jadi pegawai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau pegawai pemerintah pada waktu itu. Kalau sekarang PNS, pegawai negeri sipil. Kemudian karena pekerjaannya itu dia dapat gaji dari negara. Pada zaman Rasulullah SAW, ketika beliau diangkat menjadi petugas yang mengambil zakat dari rakyat yang kaya, itu diberi gaji dari uang zakat itu dari uang negara. Tetapi di dalam melaksanakan tugas itu, ketika di lapangan, maka orang ini mendapatkan gajian dari masyarakat. Jadi orang ini mendapatkan hadiah dari masyarakat. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ini uang negara, karena ini hasil sedekah. Tetapi yang ini adalah hadiah masyarakat kepada kita, hadiah masyarakat kepada kita, kepada saya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak, ini tidak benar, ini tidak boleh, karena hadiah yang dia dapat dari masyarakat itu karena jabatan dia, bukan karena pribadi dia. Buktinya kata Rasulullah, coba kalau dia duduk di rumah bapak dan ibunya. Kalau dia duduk di rumah bapak atau ibunya, maksudnya coba kalau dia tidak menjadi pegawai. Coba kalau dia tidak menjadi pegawai, apakah mendapatkan hadiah atau tidak? Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jiwa saya ada di tangannya, janganlah seseorang mengambil dari hadiah itu sedikit pun. Kalau seandainya dia mengambil hadiah itu, dia akan membawanya sampai hari kiamat, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Hadirin rahimahullah, ini menunjukkan bahwa hadiah pegawai itu haram. Menurut hadis ini, hadiah pegawai itu haram. Maksud dari hadiah pegawai di sini adalah seseorang diangkat oleh instansi tertentu, apakah dia pegawai swasta ataupun pegawai negeri, tetapi yang paling sering adalah pegawai negeri. Kemudian karena jabatannya dia mendapatkan hadiah. Karena jabatannya dia mendapatkan hadiah. Supaya lebih mudah dipahami, kita berikan contoh kasus pajak, atau kasus suap pajak beberapa tahun yang lalu. Ketika seseorang ditugaskan negara untuk mengambil pajak, dia dapat gaji dari kantornya. Dan ini sah karena dia sebagai pegawai, udah dapat gaji karena tugasnya. Tetapi ketika di dalam tugasnya itu dia mendapatkan uang, kemudian uang itu tidak dilaporkan kepada atasannya, maka ini dianggap suap
atau dalam bahasa KPK-nya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah namanya gratifikasi. Uang gratifikasi, dan ini terkena pidana. Kenapa ini dilarang? Karena akan mempengaruhi kinerja seseorang yang mestinya dia itu akan bekerja dengan baik dan dia bekerja atas nama perusahaan atau atas nama kantornya. Tetapi ketika dia diberi uang oleh orang yang ada masalah dengan dia, maka kerjanya akan terganggu. Itu kasus pajak. Mestinya petugas pajak yang dia termasuk petugas atau pegawai rendahan, pegawai rendahan yang gajinya tidak terlalu banyak. Kemudian ketika dia melaksanakan tugasnya di lapangan, mestinya dia menghitung kewajiban pajak yang harus diberikan oleh orang tertentu yang kaya ini, yang punya perusahaan ini. Tetapi ketika orang itu mengatakan, ini saya beri hadiah 10 juta, saya beri hadiah 300 juta, 500 juta, tapi jangan terlalu mendetail dalam menghitungnya. Biasanya ada syarat. Seandainya tidak ada syarat pun, itu akan mempengaruhi. Saya kan sudah diberi 100 juta, saya nggak mau mempersulit orang membayar pajak. Jadi yang dibayar itu sekedarnya saja. Padahal kewajiban dia masih banyak. Kewajiban orang yang memberikan pajak itu masih banyak, tapi tidak diminta oleh petugas. Kenapa? Petugasnya diberi uang. Namanya suap atau sogok, atau bahasa yang lebih kerennya adalah gratifikasi. Ini terjadi pada kasus pajak, dan orang ini jadi penjara. Begitu juga kasus pengadaan Al-Quran terakhir ini. Kasusnya hampir sama. Dia sebagai petugas untuk merancang anggaran negara, untuk mencetak Al-Quran itu di mana? Dia menunjuk kepada perusahaan yang dimiliki oleh kerabatnya, oleh saudaranya. Ditunjuklah perusahaan itu ketika dapat order dari negara, tentunya dia akan dapat untung. Kalau percetakan itu kalau hanya mencetak 3.000 saja per satu buku itu 1.000 saja, itu sudah berapa juta. Apalagi kalau yang dicetak itu ribuan, puluhan ribu Quran, itu berapa juta, berapa ratus juta keuntungan. Sebagai tanda terima kasih perusahaan atau percetakan kepada orang yang menunjuk, maka orang menunjuk ini diberi bagian. Diberi bagian. Memang orang ini tidak mengambil uang dari negara, dia tidak korupsi langsung uang negara diambil. Tapi dengan dia menunjuk perusahaan milik saudaranya atau siapa saja, tidak harus saudaranya, milik orang lain pun, maka orang yang menunjuk tadi itu secara otomatis akan mendapatkan hadiah dari perusahaan itu karena jasa dia menunjuk. Padahal menunjuk itu adalah tugas dia yang digaji oleh negara. Kayaknya dia dapat 2 gaji, gaji dari negara dan gaji dari perusahaan. Bahkan dari gaji dari perusahaan itu lebih banyak daripada gaji dari negara. Maka ditangkap orang itu. Kenapa? Karena dia mendapatkan hadiah dari perusahaan yang dia tunjuk, sampai kelihatan hadiahnya. Ini bentuk tanda terima kasih. Kenapa? Ini kan hadiah dari perusahaan yang ditangkap, kan tidak merugikan negara. Kita katakan bahwa penunjukan kepada salah satu perusahaan, kalau
didasari atas uang yang hendak dia terima, maka pendudukan ini menjadi tidak fair. Pendudukan jadi tidak bersih gitu. Jadi menunjuk itu bukan karena kualitas perusahaan itu, bukan karena ya perusahaan itu bagus atau hasilnya kualitasnya bagus, tapi karena dia akan menjanjikan uang hadiah yang banyak. Sehingga kadang-kadang perusahaan yang ditunjuk itu adalah perusahaan yang ecek-ecek, perusahaan yang mungkin tidak berkualitas. Padahal di sana ada perusahaan yang jauh lebih berkualitas. Karena dia mau menjanjikan, memberikan hadiah atau memberikan imbalan yang banyak, maka ditunjukkan perusahaan ini. Sehingga apa hasilnya pun hasil percetakan ya, itu menjadi jauh lebih jelek dibanding kalau ditaruh di percetakan yang berkualitas. Ini yang terjadi di negara kita. Itu baru setitik ya, dari yang ditemukan dari ribuan kasus yang terjadi di Indonesia. Dan itu akan susah untuk diberantas, akan susah. Jadi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi itu akan kewalahan memberantas hal-hal seperti ini. Karena ini berlaku bagi seluruh pegawai negeri dan berlaku bagi seluruh kantor. Itu baru negara, belum yang swasta, belum yang perusahaan-perusahaan. Itu sering terjadi seperti itu. Dan jauh-jauh sebelumnya Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan ini, bahwasanya hadiah itu sebenarnya bukan hadiah karena pribadinya, tapi karena kedudukannya sebagai pegawai. Maka beliau memberikan alasan yang sangat masuk akal. Coba kalau dia tinggal di rumah bapak dan ibunya, maksudnya tinggal di rumah bapak dan ibunya itu dia tidak menjabat. Coba kalau fulan yang kemarin ditangkap ya, atau fulana yang berapa tahun yang lalu ditangkap bukan pegawai pajak atau bukan anggota DPR bagian anggaran, mana dia akan diberi hadiah dari perusahaan ini? Kita hanya di rumah, bukan pegawai apa-apa. Tidak ada yang datang nih Pak, hadiah dari perusahaan sekian. Kita bukan pegawai perusahaan dan bukan pegawai negeri. Mana mungkin diberi hadiah? Demikian hadiah itu diberikan karena tugas dia. Padahal dia sudah dapat hadiah, sudah dapat gaji dari pemerintah atau dari kantor yang mengangkatnya. Makanya ini dilarang di dalam Islam dan dilarang dalam hukum positif di negara Indonesia. Kalau kita merujuk kepada pasal 12 ayat 1, ini dari Undang-Undang tentang pidana korupsi, Undang-Undang tentang gratifikasi nomor 20 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang pada nomor 31 tahun 1999 tentang tindakan pidana korupsi. Pada ayat 12b ayat 1 disebutkan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang luas, yakni meliputi pemberian uang, diberi uang seperti dalam kasus pajak dan pengadaan Al-Quran, pemberian barang rabat atau barang rabat, maksudnya rabat itu diskon. Jadi makanya kalau seandainya dia menunjukkan perusahaan dia, walaupun dia diberi uang, diberi diskon, dan nanti kalau kamu beli di tempat saya beri diskon. Nah, ini juga namanya gratifikasi korupsi atau suap, tapi dengan cara diskon atau komisi. Komisi ini terjadi pada sebagian dokter. Mungkin di sini ada dokter atau sebagainya, tapi sebagian, tidak semuanya. Sebagian dokter itu mendapatkan komisi dari perusahaan obat. Ya, jadi dokter-dokter itu bahkan ikatan bahkan ya dokter secara umum
itu biasanya dapat atau bekerjasama dengan perusahaan obat. Perusahaan obat itu memberikan sama dokter, ini obat, tolong dijual. Ya. Nanti bukan dijual kan, direkomendasikan. Ya, dibuat resep dokter, makanya ada orang sakit, bapak sakit apa? Sakit batuk, obatnya ini. Bapak sakit apa? Sakit flu, obatnya ini. Bapak sakit perut, obatnya ini. Padahal itu ada obat, ada 10 bentuk obat. Nah, dokter itu akan memilihkan obat yang paling banyak komisinya. Memang semuanya obat batuk. Ya, saya kira obat batuk ada 10, mana yang dipilih ini? Yang di dokter ini yang mana ini? Biasanya secara naluri manusia dia akan memilih obat batuk yang komisinya banyak. Walaupun kadang-kadang yang lebih cocok itu bukan yang komisinya banyak, yang komisinya sedikit ini lebih pas dengan keadaan pasien ini. Maka kadang-kadang ya yang dibeli itu terlalu banyak dosisnya atau nggak cocok, sehingga kadang-kadang kita berobat ke dokter bukannya tambah sembuh, tambah sakit. Karena kadang-kadang yang diberikan obat itu yang nggak cocok. Ini tidak semuanya, tidak semua seperti itu, sebagian saja. Nah ini ya, dia komisi ini ya karena mengganggu keikhlasan seorang dokter. Ya mestinya dokter atau siapa saja kan memberikan sesuatu yang cocok dengan pasien, mestinya begitu. Maka kadang-kadang komisi ini berupa, umpamanya kalau kita sering mendengar di mass media, para dokter itu ya dapat hadiah pergi ke luar negeri, tinggal di hotel-hotel yang berbintang. Dari siapa? Dari perusahaan obat dan sebagainya. Ini boleh saja kerjasama, dibolehkan kerjasama, tetapi jangan sampai kerjasama ini kemudian menghilangkan keikhlasan seorang dokter untuk membantu pasiennya. Ini juga terjadi. Kemudian juga pengangkatan gubernur senior Bank Indonesia itu juga seperti itu kan. Jadi yang pangkat, yang akan pilih ini, yang udah DPR ya, pilih fulana, diberi cek perawatan di sini, termasuk tiket perjalanan. Ya, tiket perjalanan itu kan, tiket kemana, ke Eropa, ke Jerman, bolak-balik selama bulan, yang ini sampai ratusan juta. Kalau memilih itu akan diberi tiket perjalanan gratis. Itu juga termasuk gratifikasi. Maka pada ditangkapin itu orang yang memilih gubernur senior itu ditangkapin karena dia dapat tiket perjalanan ya, secara gratis. Ini nggak uang, tapi tiket perjalanan. Makanya kenapa di Indonesia ini nggak beres-beres masalah kepemimpinan, ya karena timbal balik. Ya, ketika diangkat jadi pemimpin, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, itu kan mengeluarkan uang banyak dengan cara seperti tadi, belum milih tapi dengan diberi uang. Maka ketika dia jadi pemimpin, dia akan mengembalikan modal itu ya, lewat jabatannya, menyalahgunakan jabatan. Ini terjadi di Indonesia. Saya teruskan ya, tentang penjelasan pasal 12B ayat 1 tadi, bahwa pemberian dalam arti yang luas ya, yaitu pemberian uang, barang raba, komisi, pinjaman tanpa bunga, itu termasuk suap, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata ya, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas yang lainnya. Ini semuanya masuk dalam uang gratifikasi. Pada ayat 1 dasar hukumnya ya, yang A ya, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan
dengan jabatannya. Ini apabila berhubungan dengan jabatannya. Kalau tidak berhubungan dengan jabatannya tidak apa-apa. Makanya para ulama menyebutkan apa sih bedanya hadiah dan suap. Apa bedanya hadiah yang belum terima dan suap? Para ulama menjelaskan begini. Ketika seseorang memberikan hadiah kepada seseorang, apakah karena jabatan atau tidak bisa dilihat. Ketika hari raya Idul Fitri, umpamanya dia seorang camat, ya, dia seorang bupati, dia seorang kepala sekolah, dikunjungi enggak? Dikunjungi. Yang mengunjungi ini bawaannya, bawa hadiah enggak? Bawa. Ya, kadang-kadang bawa teh, gula, minyak, atau roti atau apa. Ya. Itu ketika dia jadi camat atau jadi kepala sekolah. Ketika bis tahun depannya nggak jadi kepala sekolah atau nggak jadi camat, nggak dikunjungin lagi. Seandainya kunjung nggak bawa teh lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa kunjungan dia itu bukan karena lebaran, tapi karena jabatan. Ya, ya begitu. Makanya ketika ada seorang pejabat menikah atau menikahkan anaknya, kemudian diberi hadiah yang sangat banyak, itu hadiahnya dibuka oleh KPK. Hadiahnya berlebihan, tidak kalau hadiahnya biasa. Ya, karena dia orang yang mengadakan undangan atau mengadakan apa namanya pesta pernikahan. Itu kalau hadiahnya wajar-wajar saja, seperti hadiah seperti yang lain, maka tidak apa-apa. Kalau hadiahnya luar biasa, diberi hadiah satu mobil ya. Orang pernikahan, tapi kadonya kunci mobil Mitsubishi Outline atau apa namanya yang terakhir itu, yang baru muncul itu. Nah itu begitu. Ini nggak ada pernikahan diberi hadiah mobil. Oh berarti itu adalah suap. Termasuk kepala sekolah. Pegawai bawahannya, guru-guru bawahannya itu ketika dia jadi kepala sekolah dia datang rajin membawa dia. Tetapi ketika ketika dia tidak jadi kepala sekolah nggak datang. Nah, ini berarti kedatangan dia itu karena jabatannya dia tidak boleh. Termasuk yang sering ditanyakan adalah guru-guru wali kelas. Itu sering ditanyakan itu dapat hadiah dari wali murid. Ini tidak boleh jika wali murid itu masih menangani anaknya. Ini baru masuk, ini anak baru dimasukkan ke sekolah. Ini wali murid, ditawar wali murid ketemu sama saya, ingin ketemu dengan wali murid, wali kelas. Wali murid ketemu dengan wali kelas. Maaf Pak, bapak di kelas ya, ini maaf ini ada hadiah dikit lah. Jadi saya Bu, dari orang tuanya pulang. Besok lagi datang lagi sambil mengunjungi anaknya, ini hadiah lagi, itu begitu. Coba apa wali kelasnya itu kalau diberi hadiah itu gimana? Dia akan katakan, wah nggak enak sama bapaknya, karena dia kesini mesti memberikan hadiah. Hanya ketika nulis raport, yang mestinya nilai anaknya ini 4 atau 3 atau 5 karena sering diberi hadiah oleh bapaknya, jadi pulpennya itu jadi kangkung gitu. Yang mestinya nilainya 5 itu agak enak lah, udah memberikan hadiah, jadi itu lucu gitu. Itu karena apa? Karena sering diberi hadiah. Oleh karena itu beri hadiah, wali murid tidak boleh berikan hadiah sama wali kelas atau sama guru yang mengajarnya dan berikan nilai. Nggak boleh, kecuali kalau sudah pembagian rapor. Kecuali kalau anaknya sudah keluar dari sekolah itu. Jadi ketika ada wisuda, sudah pembagian rapor, sudah tahu raportnya anaknya bagus, nilainya 8, 9, 10, saking gembiranya dan sebagai tanda
tugas dia sudah selesai. Tugas dia sudah selesai. Apalagi kalau anaknya sudah lulus, jadi tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya. Begitu juga ketika umpamanya petugas telepon, ya, dulu saya di Mesir itu petugas telepon yang sering kita keluarkan itu petugas telepon. Jadi kita ada telepon sering rusak karena anginnya kencang dan biasanya kita ada di apartemen tinggi itu, sering kabelnya itu putus. Nah, ketika kabel putus, teleponnya ini tidak bisa dipakai. Ketika tidak bisa dipakai, kita sebagai pelanggan yang setiap bulannya bayar, kalau di Indonesia kalau nggak salah kalau Telkom itu 40.000 dipakai atau tidak pakai 40.000 bayar tiap bulan. Nah, ketika telepon tidak bisa dipakai, kita lapor kepada perusahaan telepon itu. Dilapor, perusahaan itu mengutus petugas lapangan, "Wahai fulan, tolong dicek rumahnya fulan karena kabelnya putus." Ya. Maka mestinya pegawai ini yang sudah dapat gaji dari perusahaan telepon itu datang ke rumah itu, perbaiki kabelnya. Karena saking banyaknya yang rusak, ketika musim dingin tanah ini kencang, maka antri. Ya. Oh, Anda nanti nomor berapa? Karena berdasarkan laporan. Tetapi itu tidak berlaku di Mesir. Soalnya di tempat saya itu di daerah Hani Ashir, di distrik 10, ya, kota Madinatul Nasr, ya, kota Nasr City. Itu apa namanya? Itu tidak berlaku seperti itu. Kenapa? Petugasnya itu ketika ditelepon dan diminta untuk perbaiki telepon yang rusak itu, dia nggak datang-datang. Kita tunggu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan nggak datang. Kita datang lagi ke perusahaan mau melalui petugasnya suruh datang, dia nggak datang. Ternyata apa? Ternyata petugas itu hanya datang kepada orang-orang yang rusak teleponnya dan memberi uang tambahan. Uang tambahan. Mungkin petugas itu pernah datang, ya, ke rumah saya, ya. Itu setelah membagi telepon nggak diberi apa-apa, atau cuma diberi berapa ribu mungkin begitu, karena mahasiswa tidak sebanyak, ya, mungkin dengan pengusaha-pengusaha yang mungkin usaha teleponnya itu dia beri uang banyak kan. Setelah selesai memberi telepon, terima kasih, diberi uang berapa, 100.000, 200.000 mungkin begitu. Nah, ketika petugas ini ditelepon lagi untuk perbaiki sana-sana, mungkin jadi dicabut oleh dia. Oh, ini beri sekian, ini tidak memberi. Jadi yang didatangi itu yang memberi saja. Akhirnya apa? Uang pemberian ini mengganggu kinerja dia. Ya. Ini namanya uang suap, supaya dia kalau rusak itu didahulukan. Padahal hak konsumen itu kan sama-sama membayar uang 40.000 di Indonesia tiap bulannya. Kenapa? Fulan itu didahulukan. Padahal Fulan ini telah melapor sebulan yang lalu tapi nggak didatangi. Fulan baru nelpon tadi langsung didatangi. Kenapa? Karena Fulan itu menjanjikan uang. Walaupun ini tidak ada kesepakatan secara tertulis, ini menjadi sebuah kebiasaan masyarakat. Ini yang merusak kinerja. Sebagaimana tadi merusak perusahaan-perusahaan atau merusak kualitas barang yang dipesan oleh negara. Terus ada seseorang pernah bertanya kepada saya masalah pabrik. Dia bekerja di pabrik pabrik kain. Kadang-kadang ya, ada orang pesan atau dia pesan kepada perusahaan lain. Ketika mesin kepada perusahaan lain itu supaya pesanan proposalnya yang diterima, terpaksa dia harus menyogok, ya, petugas di situ supaya proposalnya diterima. Bahwa ini terjadi di departemen pendidikan juga. Ini ada BOS, bantuan operasi sekolah. Itu ada beberapa orang yang bilang seperti itu. Kalau kepengen BOS sekolah itu kadang-kadang ditawarin, ada seorang petugas atau dapat bocoran
keputusan bahwa sekolah Fulania akan dapat bantuan operasional sekolah sebanyak 1 juta. Dia datang kepada kepala sekolah Pak, misalnya, Bapak, insya Allah akan saya usahakan sekolah ini dapat bantuan operasional sekolah sebanyak 1 juta. Cuman tolong Pak, nanti kalau dapat berikan kepada saya 10%, 10 jutanya berikan sama saya. Kalau Bapak setuju, akan saya carikan, akan saya usahakan ke atas. Tapi kalau Bapak nggak setuju, ya sudah, sekolah ini nggak akan dapat. Sekolah ini nggak akan dapat. Benar. Makanya kadang-kadang kalau sekolah itu kepingin dapat bantuan dari pemerintah, dia harus memberikan berapa persen kepada petugas yang datang yang membawa uang itu. Nah, ini di mana? Sehingga apa? Karena bantuan-bantuan, bahkan bantuan-bantuan kemanusiaan, bantuan-bantuan gempa bumi, ya, bantuan gunung meletus, dan bantuan tsunami dari Aceh itu sampai ke bawah pun kadang-kadang sudah banyak dipangkas. Nah, ini bermasalah. Nah, di dalam undang-undang gratifikasi tadi ada beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang nilainya 10 juta ke atas. Jadi uang tanda terima kasih itu kalau nilainya 10 juta ke atas, ya, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh orang yang menerima uang. Jadi kalau saya tugas kemudian diberi hadiah oleh rakyat, oleh masyarakat, nih Pak 10 juta, maka ketika saya ketangkap basah oleh KPK atau oleh siapa tugas yang lain, maka saya harus bisa membuktikan bahwa ini bukan uang suap, ini bukan uang hadiah, bukan gratifikasi, ini uang biasa, ini uang bisnis saya dengan dia. Belum bisa buktikan. Ini kalau 10 juta ke atas, yang buktikan adalah orang yang terima suap. Tetapi kalau uangnya di bawah 10 juta, umumnya diberi, ini udahlah, ini saya beri 100.000, 200.000, 200.000. Maka ketika ditangkap basah, ternyata uangnya cuma 200.000 atau 500.000, maka yang menangkap, yang namanya penuntut umum itu harus bisa buktikan bahwa uang itu bukan uang suap. Jadi yang membuktikan siapa? Adalah penuntut umum yang menangkap itu. Saya sebagai orang terima hadiah 300.000 tidak perlu membuktikan. Kamu yang buktikan kalau ini adalah uang suap. Kalau bisa buktikan dilepas. Maka ada orang yang ditangkap dilepas mungkin karena tidak bisa dibuktikan oleh uang suap. Jadi rahimahullah, ini beberapa aturan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang gratifikasi. Kemudian ini juga ada pasal 12 ayat 2 mengatakan bahwa jika menerima gratifikasi melaporkan kepada KPK terhadap apa yang diterimanya, maka ini tidak masalah. Jadi maksudnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 tidak berlaku jika penerima melaporkan kepada KPK. Ini terjadi pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman sebagai petugas pengambil zakat. Mu'adz bin Jabal, ketika beliau meninggal dunia, Rasulullah SAW meninggal dunia diganti oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mu'adz pulang ke Madinah. Sebelum pulang ke Madinah, mampir, karena Yaman itu sebelah selatan, Madinah sebelah utara, mampir Mekah. Sebelum mampir Mekah itu waktu itu Umar bin Khattab sedang berhaji di Mina. Jadi Mina itu selatannya lagi sebelum Mekah. Ketemulah Mu'adz bin Jabal dengan Umar di Mina pada musim haji. Dia datang dari Yaman. Umar bin Khattab bertanya, wahai Mu'adz, itu yang kamu bawa itu apa-apaan? Dia itu membawa budak dan membawa unta, kambing dan sebagainya dari Yaman sebagai zakat. Mu'adz mengatakan, yang sebelah kanan
itu rombongan sebelah kanan itu ada kuda, ada unta, ada kambing itu uang zakat. Zakat dari penduduk Yaman yang akan saya serahkan kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Sedang yang ini yang agak sedikit itu ada unta, ada kuda, itu milik saya. Kenapa milik kamu? Karena saya diberi hadiah oleh penduduk Yaman. Muhammad mengatakan jangan, sebaiknya kamu Muhammad semua itu kamu laporkan kepada Abu Bakar sebagai pimpinan kaum muslimin, sebagai khalifah kaum muslimin. Muhammad mengatakan enggak, yang saya laporkan yang itu sajalah, yang uang zakat ini kan hadiah saya, ngapain saya laporkan Abu Bakar Siddiq? Udah, ini nggak ketemu itu karena masing-masing mengikuti pendapatnya. Akhirnya Mu'adz bin Jabal pergi menginap malam itu di Mina. Nah, ketika tidur Mu'adz bin Jabal bermimpi masuk jurang. Ketika masuk jurang itu ternyata ditolong oleh Umar bin Khattab. Jadi nggak jadi jatuh ke jurang. Ditolong oleh Umar bin Khattab. Pada pagi harinya Mu'adz bin Jabal karena penasaran, dia datang kepada Umar bin Khattab dan menceritakan mimpi itu, dan dia mengatakan kepada Umar, wahai Umar, mungkin pendapat kamu benar, pendapat saya salah, karena tadi malam saya mimpi masuk dalam jurang, kamu tahu. Ya sudah, saya tidak apa-apa, saya mau ke Madinah, mau saya laporkan semuanya kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka setelah sampai Madinah, Mu'adz bin Jabal mengatakan, wahai Khalifah Abu Bakar Siddiq, ini unta, kuda, kambing, sapi, ini zakat. Saya ambil dari penduduk Yaman. Adapun yang ini adalah hadiah untuk saya. Saya laporkan juga kepada wahai Khalifah Abu Bakar Siddiq. Terserah mau diambil untuk Baitul Mal kaum muslimin atau mau diberikan kepada saya. Ya, terserah. Maka Abu Bakar mengatakan sudah, saya terima semuanya. Saya terima semuanya. Ya, yang ini, yang hadiah ini saya kembalikan kepada kamu karena kamu telah bekerja dengan baik. Silakan yang hadiah ini kamu ambil. Jadi Abu Bakar Siddiq sendiri memberikan apresiasi kepada Mu'adz bin Jabal kerjanya, tapi setelah dilaporkan. Makanya hadiah dari pegawai, hadiah dari perusahaan, hadiah dari manapun juga yang dimiliki oleh pegawai itu menjadi halal dan boleh kalau dia laporkan kepada atasannya. Kalau di sini dilaporkan kepada KPK. Dia datang ke KPK, ini wahai KPK, saya dapat hadiah dari perusahaan fulan. Ya, orang pajak itu katakan ini hadiah dari bulan. Silakan mau diapakan. Ini dibolehkan. Begitu tak petugas masjid. Petugas masjid itu biasanya kalau Idul Adha nanti itu ada yang diberi kekuasaan, diberi wewenang untuk membeli kambing. Ini di sini nggak ada yang diberi tugas membeli kambing. Maka punya 100 dan dia punya langganan sama bapak pulang. Itu datang ke situ, dia akan dibeli, Pak, saya diskon, Pak. Ya mestinya kambing, satu kambing itu 1.200.000, karena bapak itu tiap tahun beli sama dia dalam jumlah 100 kambing, udah saya didiskon setiap satu kambing 100 saja. Itu kan dia nggak didol, yang 200 masuk kantong, kan gitu. Dan dilaporkan ke masjid, namanya ini harganya 1.200.000 per kambing. Atau kambing itu didiskon sudahlah, saya beri hadiah Pak 3 kambing untuk bapak. Ya 3 kambing tidak dibawa ke masjid, yang dibawa ke 100 kambing. Nah ini tidak boleh. Ya. Walaupun yang beli dia, tapi bukankah dia sudah diangkat dari masjid sebagai pegawai yang membeli kambing? Kalau bukan pegawai masjid, bagaimana dia beli kambing 100? Berarti dia ke situ itu atas nama masjid. Karena itu hadiah 3 kambing, diskon dan sebagainya harus dilaporkan pada DKM secara transparan. Baru saja kemarin Ramadan saya telepon salah satu pengurus masjid,
Ustaz, ini masjid ini tiap hari itu mengadakan buka bersama. Itu ada muhsinin donatur yang memberikan uang sekitar ya 500.000 atau berapa untuk membeli makanan. Makanan itu buka bersama, makanannya dari makanan berat. Dia nanya, Ustaz, saya tahu harga katanya lebih murah. Boleh enggak saya beli katanya lebih murah ya, dengan uang itu kemudian lebihnya saya ambil. Dia petugas masjid. Saya tahu, orang lain nggak tahu, yang tahu cuma saya. Boleh nggak? Saya mengambil jeda antara ini tadi yang katanya itu satu kotak itu mungkin 10.000, di sana kan 7.000. Ya, jadi masih murah 3.000. Cuma 3.000 per kotak ini saya ambil. Dia kata enggak boleh. Kalau kamu mengambil 3.000 itu kamu laporin dan DKM bahwa saya dapat katanya lebih murah. Nah, kemudian 3.000 ini silakan diamalkan. Nah, petugas masjid bisa saja mengatakan tidak, karena kamu bisa mencari yang lebih murah. Nih saya beri hadiah 1.000 per kotak, tapi atas izin DKM dan pengurus semuanya. Itu dibolehkan. Tetapi kalau diam-diam, maka termasuk uang gratifikasi bisa ditangkap KPK. Nah ini permasalahan seperti itu ya. Jadi rahimahullah, di KPK pun ternyata merujuk kepada hadis ini, kepada ini bahwa kalau uang hadiah itu dilaporkan maka menjadi tidak menjadi bukan pidana, tapi dibolehkan kalau dilaporkan. Ya. Penyampaian laporan itu minimal paling lambat 30 hari kerja ya, setelah dia mendapatkan uang gratifikasi. Kalau lebih dari 30 hari maka dia terkena pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun. Tapi kenyataannya kadang-kadang korupsi cuma dikurung 2 tahun, itu mendapat remisi. Subhanallah. Atau denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi rahimahullah, ini hadis Rasulullah SAW yang diberikan oleh Abu Humaid As-Sa'idi, dikuatkan dengan asal dari Mu'adz bin Jabal dan kemudian diterapkan di Indonesia, dan ini mencakup banyak masalah yang ada di negara kita dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang rahimahullah. Barangkali selanjutnya mungkin untuk tanya jawab. Demikian. Alhamdulillah. Silakan. Saya jawab boleh berhubungan dengan masalah ini dan boleh berhubungan dengan masalah-masalah yang lain. Silakan. Mengenai kasus Al-Quran ini sebagai pertambahan, sebetulnya di situ ada unsur kerugian negara karena harga Al-Quran jadi lebih tinggi, mahal. Jadi bukan cuma menunjuk perusahaan anaknya, tapi harga Al-Qurannya dinaikkan oleh itu. Itu informasi. Kemudian mengenai suap menyuap, yang menyuap pun sebetulnya juga berdosa kan ya. Nah kalau misalnya kasusnya seperti telepon tadi, kita tidak memberi uang, tapi telepon kita nggak pernah diperbaiki, sehingga terpaksalah kita memberikan uang. Kalau di kita itu contohnya kasus SIM. Kalau kita tidak memberi, artinya kita menjalani proses pembuatan SIM sebagaimana seharusnya, SIM kita nggak keluar, sehingga mau tidak mau, atau kita memilih kita tidak punya SIM tapi tetap mengendarai kendaraan, atau kita punya SIM kita harus mengeluarkan uang yang keluar seharusnya, sehingga kita menjual juga namanya. Nah, ini posisi hukumnya bagaimana nih Ustaz? Apakah termasuk dosa? Ya sebentar dulu Ustaz. Ya.
Ya, terima kasih. Jadi kalau masalah tadi berarti masalah SIM tadi begini Pak, di negara